Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Wahyu Aswahani dari NPM 520 15 11 011 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari dampak COVID-19 terhadap perencanaan pembangunan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adapun dampak pandemi COVID-19 terhadap perencanaan pembangunan antara lain: 1. Kesehatan masyarakat terganggu. Banyak masyarakat yang tertular COVID-19 ini dan sebagian ada juga yang meninggal. 2. Perekonomian masyarakat melemah. Indonesia akan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan dan terjadi pelambatan resesi bahkan depresi ekonomi yang berdampak pada masyarakat kecil. Pengangguran di mana-mana karena banyak perusahaan yang tutup. Yang ketiga, perencanaan pembangunan terbengkalai. Banyak pembangunan yang diundur atau dibatalkan dan tidak sesuai dengan rencana awal. Kebijakan pembangunan dalam menghadapi wabah COVID-19. 1. Merevisi perencanaan pembangunan target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagai bagian besar untuk mengatasi epidemi COVID-19. 3. Kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk melaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat COVID-19 dinyatakan berakhir. Untuk agenda pembangunan antara lain: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Untuk penutup dari materi ini yaitu pembangunan merupakan suatu tolak ukur bagi perkembangan suatu bangsa. Dengan adanya COVID-19 ini, banyak rencana pembangunan yang belum sesuai dengan rencana awal. Proses perencanaan pembangunan di masa pandemi harus melibatkan semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pengimplementasian, hingga evaluasi. Pemerintah sebagai aktor penggerak publik harus bisa mengambil kebijakan dengan terbuka dan inklusif semua pihak terkait dan berpikir bersama. Dan tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang meliputi 3M, antara lain: 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, dan 3. Menjaga jarak. Untuk mengatasi penularan COVID-19 ini, keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak akan membuat kebijakan dan perencanaan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan. Pemerintah dan semua pihak, tentunya masyarakat, harus mulai memperkuat kolaborasi secara komprehensif. Dengan demikian, semua pihak akan saling membangun hubungan untuk saling memperkuat dalam kondisi pandemi ini, sehingga secara berangsur-angsur kondisi akan membaik dan pembangunan bisa lancar kembali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.